Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Santri dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita dapat melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin, mengkaji sejarah kehidupan, sejarah dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan lalu kita sudah mengkaji pada bab yang awal, yaitu min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenal man huwa sayyiduna Muhammad. Nah, ini pada pertemuan kemarin bisa kita lihat sudah selesai kita bahas, dan kali ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenal siapa kedua orang tua beliau. Maka kita akan masuk pada materi kita, yaitu nasabuhu wa wafatu walidihi. Pemirsa sekalian, dari jalur nasab keturunan beliau, sebenarnya siapa nama bapak beliau, kakek, dan kemudian sampai ke atas-atasnya, nampaknya kita perlu mengenali lebih dalam, karena kemarin sudah kita sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Kita mengenal keluarga beliau, kita mengenal garis keturunan beliau, maka kita akan semakin sayang kepada beliau, insyaallah ta'ala. Yang pertama, dilihat waliduhu. Waliduhu Abdullahi ibnu Abdil Muttalib. Nama ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib, berarti ayah beliau namanya Abdullah. Abdul Muttalib adalah nama kakek beliau. Ibni Hashim, Ibni Abdi Manafin, Ibni Qusay, Ibni Kilab. Ya, jadi santri dan pemirsa sekalian bisa simak di layar. Nama ayah beliau Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian Pak Abdul Muttalib ini adalah anak dari Pak Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Di sini di stop sampai bin Kilab, ya. Itu dari keturunan Rasulullah dari jalur ayah. Yang kedua, wa ummuhu Aminah. Wa ummuhu Aminah. Sini ya. Wa ummuhu Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf. Nama ibu beliau adalah Ibunda Aminah. Kalau orang Melayu sering menambahi dengan kata Siti, ya, sebagai bentuk penghormatan yang menurut kajian yang saya dapatkan, Siti itu adalah sebuah penghormatan yang diambil dari kata sayyidah atau sayyidati, menjadi siti. Artinya nyonya, ibunda. Sebagaimana kalau yang laki-laki kita nyebutnya kadang sidi. Nah, orang Jawa mengubahnya dengan nama kanjeng, ya. Kanjeng, misalnya kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad. Kanjeng Sayyid Abdullah, misalnya begitu, ya. Nah, untuk yang perempuan penghormatannya menggunakan sayyidah, sayyidati atau siti. Nah, ibu beliau namanya Siti Aminah binti Wahab ibni Abdi Manaf bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ketemu di sini ternyata. Tadi di atas ada nama Kilab. Oh, maaf yang atas, ya. Kemudian di sini juga ketemu bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab.
Nah, maka ada dua nama yang sama di sini, yaitu Pak Kilab. Maka yang ketiga penjelasannya, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi, bahwa ibu dari Rasulullah ma'a walidihi bertemu dengan bapak dari Rasulullah, jadi ibunda Rasulullah dan ayahanda beliau bertemu dari sisi nasab fi jaddihi al-khamis, pada urutan kakeknya yang kelima, wahwa Kilabun, yaitu Pak Kilab. Itu urutannya ya, ketemu ya. Ya, santri sekalian dan pemirsa silahkan bisa dihafalkan. Nama beliau runtutkan berdasarkan nasab. Maka harus dihafalkan nih. Misalnya ngapalkannya gini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, itu hafal ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, di situ ya. Berikutnya, siapa nama ibu beliau atau siapa garis keturunan beliau dari jalur ibu? Muhammad Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Zuhrah di situ nama laki-laki ya. Walaupun kalau di Indonesia sekarang nama-nama tersebut sering dipakai untuk perempuan ya. Sebagaimana sering kadang kita mendengar nama Umayyah, nah, dianggapnya Umayyah itu nama perempuan ya. Muawiyah itu semua adalah nama laki-laki. Walaupun di Indonesia kadang dikasih nama Siti ya, Siti Muawiyah ya. Enggak apa-apa lah ya, orang Indonesia mah nyantai-nyantai saja ya. Yang keempat selanjutnya, walaqad tuwaffiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi, ayahanda beliau telah wafat sejak beliau masih fi batni ummihi, berada di dalam kandungan perut ibu beliau. Beliau masih berada di dalam kandungan sang ibundanya, wafatlah bapak beliau. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib itu telah wafat sementara beliau masih di dalam kandungan. Wa umruhu thamaniya asyrata sanatan. Berapa usia ayahanda beliau ketika beliau ketika ayahanda beliau itu meninggal? Abdullah meninggal pada usia berapa? Maka dijelaskan wa umruhu thamaniya asyrata sanatan, 18 tahun. Masya Allah. Jadi Bapak Abdullah meninggal pada usia 18 tahun. Mudah sekali ya. Sudah mau melahirkan, istrinya sudah mau melahirkan sang manusia mulia, ayahandanya wafat pada usia 18 tahun. Berarti nikah muda. Iya, Masya Allah. Kalau mau mencontoh, bukan nikah mudanya, santri dan pemirsa sekalian. Yang dicontoh berarti kematangan dan kesiapan lahir batin, mental spiritual beliau. Abdullah ini berarti secara mental spiritual matang sekali dia. Bukan semangat nikahnya aja yang digembor-gemborkan. Nikah dini, nikah muda. Nikah muda bagus. Menyegerakan nikah baik. Tapi kematangannya yang perlu dicontoh dari Pak Abdullah. Bahwa di usia yang masih sangat belia, beliau sudah mandiri, sudah siap untuk menafkahi anak orang lain. Untuk dijadikan sebagai istri dan bahkan siap menjadi seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Namun atas izin Allah, qadarullah, atas takdirnya, ia diambil lebih dulu untuk meninggal. Oleh sebab itu pemirsa, membaca sirah, cara mengambilnya itu, cara mengambil ibrohnya itu, jangan secara kasat matanya saja. Dilihat aspek-aspek lainnya, agar kita menangkap hikmahnya secara utuh. Bisa dipahami kan?
Ya, bahwa umur 18 sudah meninggal berarti nikahnya bisa jadi umur 17 kan? Atau mungkin kalau tidak langsung hamil bisa kurang dari itu. Yang mana di masa itu tentu tidak ada undang-undang yang melarang pernikahan dengan batasan usia tertentu kan? Kalau di Indonesia sekarang kan dibatasi. Umur laki-laki menikah minimal adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun kan kalau tidak salah di Indonesia kan. Nah, itu ditaati. Ya, karena itu mungkin dianggap maslahat. Ya, Allah taala alam. Yang jelas di masa beliau Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ada pembatasan itu dan beliau dengan kematangannya menikah di usia muda. Bisa jadi umur 17 sehingga di usia 18 beliau meninggal saat Muhammad kecil. Belum kecil ya, saat Muhammad masih berada di dalam kandungan. Wadufina bil Madinati, kemudian Pak Abdullah dimakamkan di kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal. Di sini penulis sirahnya mengatakan beliau Abdullah tidak meninggalkan apapun dari harta benda. Berarti beliau bukan orang kaya raya ya. Abdullah ini tidak meninggalkan sedikit pun harta benda. Maknanya bukan berarti dia tidak bertanggung jawab, tidak mewariskan sesuatu yang mewah, kurang lebih begitu. Ya, sebagaimana orang Arab umumnya dia menyiapkan sesuatu ketika mati agar orang-orang di balik keturunannya nanti bisa menikmati harta kekayaannya, yang kadang malah menjadi sumber perselisihan. Sedangkan Abdullah tidak demikian. Masya Allah. Dapat dipahami untuk materi ini tentang nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab beliau Muhammad Rasulullah dan wafatnya ayah beliau. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita masuk ke soal-soal, latihan-latihan. Kita coba latihan menjawab. Yang pertama, manasabuhu min jihati abihi. Seperti apa nasab beliau dari jalur sang ayah? Coba dipikir 1 menit, diingat. Bagaimana nasab beliau dari jalur sang ayah? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Masih hafal kan? Masya Allah, barakallahu fikum. Yang kedua, manasabuhu min jihati ummihi. Apa dan bagaimana nasab beliau dari jalur sang ibu? Dari jalur sang ibu, coba diingat sebentar. Ya, siapa nama ibu beliau? Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Coba diulangi. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Masya Allah, pintar-pintar semua ini santri-santri ya. Sekarang yang ketiga kita lihat fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma'a abihi. Pada urutan kakek yang seperti apa, yang bagaimana atau yang keberapa bertemu nasab ibunda beliau dengan nasab ayahanda beliau? Coba diingat ya. Fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma'abihi. Maka jawabannya fi jaddihi al-khamis, pada urutan kakek beliau yang ke-5. Siapa namanya? Nama kakek beliau yang ke-5 yang menjadi sumber pertemuan nasab ibu dan ayah dari Rasulullah? Pak Kilab. Betul ya, Kilab. Selanjutnya yang keempat, pertanyaan yang keempat. Mata
Mata tuwuffiya waliduhu. Kapan ayahanda beliau wafat? Kapan ayahanda beliau wafat? Ya, jawabannya adalah tuwuffiya abuhu wa huwa fi batni ummihi. Ayahanda beliau wafat ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Terus usia ayahanda beliau berapa tadi? Wa umruhu tsamaniya asyrata sanatan. Saat usia ayahanda beliau adalah 18 tahun. Sekarang yang kelima. Yang kelima pertanyaannya, Aina dufina abuhu. Di mana ayahanda beliau dimakamkan? Maka jawabannya dufina bil Madinati. Ayahanda beliau dimakamkan di kota Madinah. Masya Allah. Kita masuk ke al-khulasah, ringkasan. Abuhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ayahanda beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Sedangkan ibunda beliau bernama Aminah binti Wahab. Yaltaqi nasabuhuma. Nasab keduanya bertemu fi jaddihil khamis, pada kakeknya yang kelima, yaitu Pak siapa namanya? Pak Kilab. Mata abuhu wa huwa fi batni ummihi. Dan beliau, ayahanda beliau wafat saat beliau masih berada di dalam kandungan. Jelas sekali kan materinya kan? Sehingga dapat dipahami dengan baik. Semoga dapat menjadi ibroh buat kita. Kita dapat mengambil ilmu dan menjadikan bahan amal solih buat kita di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.